Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Tutur Indrayanti. Pada saat ini kita akan melakukan praktikum blok 18. Di blok 18 ini kita ada 2 kali praktikum. Yang pertama tentang reproduksi wanita atau perempuan. Kemudian yang kedua yaitu tentang payudara, patologi payudara, dan digabung dengan reproduksi laki-laki. Ya. Yang pertama kali kita lakukan, nanti kita akan pertama kali akan saya sampaikan mengenai gambar-gambaran yang perlu Anda pelajari pada reproduksi wanita. Ya, ini banyak sekali nanti hal-hal yang perlu Anda ketahui untuk menjembatani ilmu yang dasar ke ilmu yang klinis mengenai reproduksi wanita. Ya, kita sekarang mempelajari tentang patologi alat reproduksi perempuan yang sesuai standar kompetensi dokter Indonesia. Memang di sini ada beberapa hal yang terkait dengan kompetensi Anda 3A. Memang ada yang 1 dan 2. Ya, untuk yang pertama kelainan pada alat reproduksi perempuan yaitu gangguan pada pertumbuhan atau developmental, ya. Bisa dari anomali dari ductus Mullerian, ya. Ini bisa berupa tidak terbentuk atau agenesis, atau sepsessionnya abnormal, atau jadi duplikasi dan sebagainya. Bisa juga berasal dari ductus Gardner yang berupa pembentukan kista atau kista ductus Gardner, ya, yang ukurannya biasanya hanya sekitar 1–2 cm. Ya. Kemudian juga bisa berupa himen yang tidak berlubang. Ya. Ini tentu akan diketahuinya setelah dia pubertas, yaitu dia akan merasa tidak bisa menstruasi. Ya. Hal ini akan menyebabkan darah itu akan terbendung. Kalau terletak di vagina, nama disebut dengan hematokolpos. Lanjut lagi ke cavum uteri berupa hematometria, disebut dengan hematometria. Kalau berlanjut ke tuba uterina, disebut dengan hematosalping. Ya. Dan kelainan-kelainan yang lain selain pertumbuhan bisa juga berupa infeksi. Ya, infeksi Anda tahu bisa infeksi dari viral, virus, bakteri, ya. Bisa juga parasit berupa chlamydia, bisa juga dari bakteri sipilis, jamur, candida, dan bisa juga parasit dari trichomonas. Ya. Dari virus sendiri bisa berupa herpes, ya. Ini karena biasanya virus herpes simplex tipe 2, ya, dengan gambaran gejala yang nyeri, ya. Kemudian gambaran histopatologinya akan nampak penebalan dari epitel, kemudian juga ada lisis disebut dengan akantholisis, ya. Ada gambaran degradasi balon, ya, membesar pada sel-sel epidermis yang terinfeksi. Yang virus yang lain yaitu disebut dengan SPV yang terbanyak ini, ya, human papilloma virus. Ini ada banyak tipe yang tidak ganas atau benign. Itu misalnya tipe 6, 11 dan sebagainya. Ini menyebabkan kondiloma acuminata. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan jengger ayam karena bentuknya seperti jengger ayam. Disebut dengan gambarannya bisa membentuk gambaran yang menonjol, bisa juga flat. Ya. Ini menyerang pada epidermis, ya. Bisa juga tidak hanya di vagina,
bisa juga di perianal, ya, atau perineal, bisa juga di serviks atau di tempat yang lain. Kemudian yang menonjol dengan kondiloma verrucosa, ya, ini ada hiperkeratosis, parakeratosis, akantosis atau penebalan di dari epitelnya, dan nampak gambaran sel-sel yang dengan vakola dalam sitoplasmanya dengan inti yang lebih hiperkromatis dengan koilositosis. Kadang-kadang tidak hanya berinti satu, kadang-kadang dua atau lebih. Nah, ini gambaran Condyloma acuminata. Ini letaknya di vagina, ya, atau di perineal, ya. Ya, di sini nampak gambaran seperti jengger ayam, ya. Ini terinfeksi oleh human papillomavirus, ya. Nah, gambaran koilositosis jadi adalah seperti ini. Jadi ada sel-sel dengan vakola, ya, dalam sitoplasmanya dengan inti yang lebih besar dan lebih hiperkromatis. Kemudian yang khasnya lagi juga ada penebalan atau akantosis, dan ini ada hiperkeratosis, ya. Kemudian infeksi yang lain bisa karena bakteri gonore disebut dengan GO, ya. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi infertil, ya, karena dia bisa menyebar sampai ke endometrium, kemudian ke tuba. Nah, tuba yang purulan ini atau peradangan ini menyebabkan gambaran ada piosalping. Kalau dia sudah ada penyembuhan, maka bisa juga menjadi non-intak pada salpingnya. Bisa juga ada reabsorpsi karena ada penyempitan tadi menjadi hidrosalping. Ya, ini menyebabkan infertilitas karena tidak bisa bertemunya pada ovum dengan sperma karena pada tubanya tertutup atau non-intak. Bisa juga disebabkan oleh bakterial vaginosis, ya. Penyebabnya adalah Gardnerella vaginitis, ya, atau sebenarnya Haemophilus gardnerella, ya. Ini adalah vaginitis yang non spesifik, ya, akan menyebabkan penebalan, ya. Kemudian ada bau yang kurang enak, ya. Dan dia tidak menyebabkan masuk ke dalam mukosa, tetapi menimbulkan respon peradangan. Bakteri yang lain disebut dengan chancroid, disebabkan oleh H. ducreyi, ya, atau Genethia chancre. Ini adalah atau bentukannya adalah lunak, ya. Dan juga khasnya ada benjolan di inguinal, biasanya ada limfadenitis inguinal sehingga menyebabkan abses di inguinal, ya. Mikroskopisnya akan ada gambarannya ada trombosis di dalam pembuluh darah, ya, dan juga menyebabkan hal ini karena ada trombosis ini menimbulkan gambaran adanya luka atau ulcer, ya. Kemudian kalau dicat dia gambarannya adalah gram negatif. Bakteri yang lain, inguinal granuloma inguinale, disebabkan oleh Calypnobacterial granulomatosis, ya, bisa di preanal dan sebagainya. Kemudian gambarannya nanti ada Donovan bodies. Chlamydia yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis, ini juga bisa menyebabkan tidak hanya di vagina, bisa juga di uretra, menyebabkan uretritis yang non spesifik, di serviks cervicitis, dan di tuba salpingitis. Iya, bisa juga menyebabkan kemandulan infertility. Juga chlamydia bisa
ada juga yang menyebabkan lymphranulomatosis venereum, ya. Ini adalah serotype yang lain dari Chlamydia trachomatis yang menyebabkan adanya gambaran luka, ya, dan lesi yang nampak menonjol papular. Kemudian bisa juga nampak adanya fibrosis, scarring atau ada jalan parut, dan ada penarikan dari anus dan rektum, ya, karena adanya gangguan dari pembuluh limfe. Ini adalah gambaran chlamydia. Kemudian penyakit infeksi yang lain yang termasuk transmitted sexual disease, ini adalah sipilis yang disebabkan oleh Trichomonas pallidum, Candida disebabkan oleh Candida albicans, dan Trichomonas vaginalis. Ini gambaran adalah adanya Trichomonas, ya, ada flagelnya, khas untuk Trichomonas. Kemudian kalau tadi di vulva, kalau di vagina bisa juga berupa penyakit inflamatori, infeksi, bisa juga distrofi vulva, bisa juga tumor atau neoplasia di vulva, dan juga ada di vagina, neoplasma di vagina. Ya, hampir sama dengan yang tadi, ya. Penyakit-penyakit inflamasinya bisa karena virus maupun bakterial, ya. Kemudian ada gambaran dystrophic vulva, ya, berupa atropik, dan juga yang kedua adalah berupa hipertropik distrofi. Ya. Ini atropik, ya, atau lichen sclerosus, ya. Nampak nanti akan nampak adanya epitel yang atrofi, ya. Ada hyaline kolagen, band-like lymphocyte infiltration, ada sel-sel limfosit yang nampak gambaran mendatar, ya. Maaf. Kemudian ada juga yang distrofi tapi dia hipertropik, nanti akan nampak adanya hiperplasi dari squamous, nampak adanya hiperkeratosis, akantosis menebal, dan nampak adanya atipia. Ini sel-selnya tampak ada gambaran sel-sel atipia. Ya, klinisnya mirip dengan atropik distrofi. Untuk potensial kankernya ada 10% karena hiperplasia. Ya. Ini yang tadi yang atropik, ini yang hipertropik. Kemudian bisa juga neoplasma di vulvar, ini granular cell tumor, hidradenoma papilloverum, bisa juga berupa Bowen disease, ya. Bisa juga squamous cell carcinoma, bisa juga extramammary bucket disease. Ya, ini vaginal intraepithelial neoplasia, gambaran adalah sel-sel atipia dari epitel di vagina, nampak sel-sel atipia yang difus, nampak intinya juga nampak kasar, ya. Mungkin kita temukan banyak mitosis, ya, seperti ini, mitosis yang patologis. Kemudian yang bucket disease ini biasanya pada payudara, tetapi bisa juga extramammary, bisa di luar payudara. Ini bisa di vagina ataupun di serviks, nampak gambaran seperti sel-sel tumor dari ductus di payudara, ya. Ini extramammary bucket disease. Tumor di vagina yang banyak adalah squamous cell carcinoma, ya. Biasanya di bagian posterior, fornix posterior, ya. Untuk prognosisnya 5 tahun, ini ada 20 sampai 90% 5-year survival rate-nya. Kemudian bisa juga adenokarsinoma, ini di anterior, ya, biasanya bisa juga disebab gambarannya adalah yang banyak adalah clear cell carcinoma. Ini karena efek samping dari pengobatan
estrogen pada saat si ibu hamil atau mau melahirkan, ya. Pada usia yang muda, biasanya 14 sampai 27 tahun. Sedangkan sarkoma botrioides ini adalah, nama lainnya adalah rhabdomyosarkom, ya. Gambarannya keluar atau polipoid, ya. Seperti gambaran seperti anggur polipoid. Kemudian ini prognosisnya sangat jelek. Ini adalah sarkoma botrioides, ya, dari vagina, ya, pada usia yang muda. Ya, kita sampai ke serviks, ya. Ini adalah ada patologinya berupa penyakit radang atau inflamatori, bisa juga berupa polip, bisa juga keganasan atau karsinoma. Ya, pada serviks, ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu pada saat ini lahir seperti ini adalah yang biru, ini adalah digambarkan sebagai endoserviknya, epitel di endoserviknya. Kemudian pada bagian luar ini adalah ektoservik, ya, yang gambarannya seperti squamous, sel squamous ini adalah ektoservik, yang bagian kolumner ini adalah yang endoservik. Pada usia yang muda, endoserviknya bisa sampai di luar, ya. Kemudian pada saat dewasa maka ektoserviknya kembali seperti yang pada lahir, yaitu pada bagian endoservik lebih di dalam. Kemudian yang pada usia muda endoserviknya ada di luar, sehingga untuk kegambaran lesi yang terutama untuk keganasan, ya, itu lebih mudah terjadi pada squamous columnar junction. Jadi sangat mudah sekali virus, terutama human papillomavirus ini masuk ke sel ini, ya. Sedangkan pada usia yang lebih tua ini lebih terlindungi karena pada bagian ektoserviknya lebih nampak melindungi, sehingga pada yang endoservik ini adalah tempat yang lebih tidak kuat, ya, lebih lemah, sehingga infeksi lebih mudah masuk. Ini gambaran serviks pada usia yang reproduksi, sedangkan kalau sudah menopause gambarannya nampak gambaran yang atrofi, ya. Penyakit inflamatori bisa akut, bisa kronis, ya. Bisa disebabkan oleh GO, chlamydia, bisa juga karena adanya setelah aborsi atau setelah melahirkan atau setelah ada trauma. Yang kronik berupa follicular cervicitis dan juga bisa juga berupa kista Nabuti, ya. Kista Nabuti adalah kista yang terjadi karena ada retensi, sehingga ada dilatasi dari epitel kelenjar dari endoservik. Nah, ini adalah gambarannya follicular cervicitis, nampak ada gambaran agregat sel limfosit yang membentuk folikular, ya, maka disebut dengan follicular cervicitis. Nah, kalau cervicitis maka akan terjadi metaplasia. Misalnya ini adalah bagian yang ektoservik, ini adalah endoservik, harusnya di sini adalah epitel yang kolumner, tapi ini berubah atau metaplasia yang apabila dia dipulas dengan cat papanikulo, dia akan mengambil warna lebih banyak. Nah, ini gambaran metaplasia yang seharusnya epitelnya adalah kolumner, tapi dia berubah menjadi epitel squamous kompleks yang berlapis-lapis. Ini karena ada peradangan yang kronis, ya. Nah, keadaan ini, metaplasia ini adalah salah satu bagian dari adaptasi sel. Metaplasia adalah perubahan sel dewasa satu menjadi sel dewasa yang lain, yang mana ini nanti akan bisa berubah menjadi normal kembali apabila peradangannya sudah hilang, ya. Kemudian bisa juga berupa polip atau penonjolan, biasanya dari saluran endoservik, ya.
gambarannya akan ada bertangkai, ya, dan ada gambaran hiperplasi dari kelenjar-kelenjar kecil. Nah, ini seperti ini. Ini adalah penonjolan dari mukosa endoservix dengan sel-sel epitelnya permukaan berupa sel-sel kolumner. Kemudian di dalamnya mungkin ada kelenjar endoservix yang bisa juga mengalami hiperplasia. Nah, juga gangguan yang banyak di serviks berupa karsinoma, ya. Penyebabnya onset seksual yang terlalu muda, tadi gambarannya endoserviknya untuk usia yang muda, endoserviknya lebih di luar, ya, sehingga mudah terjadi infeksi. Untuk yang infeksi virus, yang mana ini bisa virusnya bermutasi, kemudian menyebabkan sel-sel epitelnya juga mengalami mutasi. Ya. Bisa juga pada partner seksual yang banyak, ya. Ini juga sangat memudahkan terjadinya infeksi SPV tadi, human papillomavirus, yang banyak menyebabkan karsinoma. Ya. Kemudian etiologinya adalah human papillomavirus yang paling banyak, yaitu strain 16, 18, 31, mungkin 34 dan sebagainya. Sekarang strainnya SPV sangat banyak, ya, sampai mungkin sekitar 800-an. Ya. Kemudian herpes simplex virus yang tipe 2, ini juga bisa menyebabkan displasi ataupun neoplasia. Nah, ini adalah kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papillomavirus. Kalau dia tipenya 6 atau 11 atau yang low risk, maka dia nggak menyebabkan karsinoma, tetapi hanya menyebabkan kondiloma acuminata yang kita bicarakan tadi. Sedangkan kalau yang high risk, maka ini mengalami displasia, ya, disebut dengan adanya sel-sel koilositosis dengan sel-sel yang bervakuola, ya, intinya besar. Bisa juga menyebabkan untuk yang tipe-tipe tertentu tadi 16, 18, 31, 34 ini bisa menyebabkan karsinoma. Ya. Lokasinya biasanya di squamous columnar junction, ini memudahkan kita untuk deteksi lebih dini dengan cara melakukan pemeriksaan pap smear. Ya. Nanti awalnya mungkin ada peradangan yang lama menyebabkan metaplasia tadi, tapi kalau ada infeksi human papillomavirus yang tipe ganas, maka diawali dengan cervical intraepithelial neoplasia, kemudian menjadi keganasan atau jadi karsinoma tadi. Nah, ini diawali dengan ini adalah normal, kemudian ini adalah CIN 1 dengan bagian sel-sel yang displasia, mungkin hanya sepertiganya saja. Kemudian yang CIN 2 ini bisa sampai hampir 2/3-nya, ya. Yang ini adalah 2/3 atau seluruhnya sudah mengalami displasia. Displasia itu adalah perubahan sel menjadi lebih muda dengan gambaran sel-sel dengan inti yang kromatinnya lebih kasar. Biasanya rasio antara inti dan sitoplasmanya akan membesar, naik. Nah, ini kalau dilakukan apusan dari epitel tadi, kemudian apusan itu dicat dengan Papa Nicolaou, pengecatan Papa Nicolaou, maka gambarannya untuk sel-sel yang normal seperti ini. Anda lihat bahwa intinya lebih kecil, sitoplasmanya banyak, maka NK rasionya sangat kurang dari 1/4, ya, sangat kecil, kurang dari 1/4. Nah, ini adalah sel-sel dengan koilositosis, ini adalah CIN 1, ya, dengan gambaran sel-sel bervakuola nampak jernih, intinya bisa 1, bisa juga 3 atau 2 dan sebagainya. Ya, ini adalah CIN 1 dengan gambaran sel-sel koilositosis. Ini seharusnya dilihat di PCR apakah tipe dari virus yang menginfeksi sel-sel epitel ini. Apabila tipenya 18, 16 tadi yang high risk, maka dia harus kalau dilihat dari stadiumnya masih stadium 0 atau 1, maka bisa dilakukan
konisasi. Konisasi hanya pengambilan bagian serviks membentuk gambaran kerucut ya. Kemudian ini adalah cin 2 dengan NK rasionya sudah mulai membesar ya. Intinya besar dengan sitoplasma yang mungkin masih agak cukup banyak ya, tetapi intinya sudah jelas nampak membesar. Ya, ini adalah cin 2, sedangkan yang D ini adalah cin 3 dengan NK rasio yang sangat besar ya. Karena sitoplasmanya mulai nampak sedikit, walaupun sel-selnya lebih besar ini, tetapi lebih ke arah malignansi yang D ini, karena yang dilihat bukan besarnya sel tapi rasio antara inti dengan sitoplasmanya. Dan Anda lihat kromatin dari intinya sudah nampak sangat hiperkromatis ya, mungkin nampak anak intinya nampak dan kromatinnya sangat kasar, sebagian sudah hiperkromatis. Ya. Jadi dengan aktivitas seksual tadi, kemudian ada expose dari human papillomavirus ya, yang menginfeksi pada zona transformasi, ada squamous columnar junction tadi. Kalau dia menginfeksi pada epitel squamous, maka ada lesi intraepithelial squamous atau CIN ya, cervical intraepithelial neoplasia. Kalau dia low grade yaitu tipe 6, 11, 42, 44 ini akan menjadi kondiloma acuminata, sangat jarang akan menjadi squamous cell carcinoma. Sedangkan kalau grade-nya tinggi pada human papillomavirusnya, high risk human papillomavirus bisa tipe 16, 18, 31, 33 atau 35, maka mungkin ditambahi dengan perilaku kurang sehat ya, merokok ya, mungkin juga pakai hormonal kontrasepsi, oral kontrasepsi ya. Kemudian ada perubahan dari gen dari si penderita, maka bisa menjadi karsinoma sel squamosa yang invasif ya. Kalau ini biasanya tidak invasif atau yang disebut dengan kondiloma acuminata tadi. Kemudian kalau dia menginfeksi pada epitel columnar endocervix menjadi granular intraepithelial lesion atau adenocarcinoma in situ. Kalau infeksinya karena 16-18 maka ada dan ada gangguan ini tadi, ada pemicu yang lain, merokok, oral kontrasepsi dan sebagainya, atau paritasnya anaknya banyak ya, akan menjadi invasif adenokarsinoma. Ya, jadi memang tumor ini adalah penyebabnya multifaktorial, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Kalau kita lihat dari populasi yang terekspos HPV, ini mungkin free sex ya, sehingga populasinya ada 75%-nya banyak sekali. Nanti yang terekspos oleh human papillomavirus yang high risk, yang risiko tinggi, tadi yang tipe 16, 18, 31 dan sebagainya, ini hanya 50%. Kemudian yang persisten terinfeksi sehingga menjadi cervical intraepithelial neoplasia ada 10%, yang menjadi invasif karsinoma 1,3%, kemudian yang meninggal gara-gara squamous cell karsinoma tadi atau adenokarsinoma ya 0,4%. Ya, ini gambarannya. Ini adalah porsio cervix dengan erosi ya, ini mudah berdarah karena infeksi, tetapi sudah infeksinya kronis dan menyebabkan adanya displasia ya. Kalau dibuat preparat mungkin ada membrana basilis masih utuh ya, tidak ada invasi, tapi ada mikroinvasi, ada invasi yang kecil. Ini adalah termasuk dari cervical intraepithelial neoplasia yang 3. Kalau di plasmir nanti nampak gambaran seperti ini. Ya, CIN 3 ya, yang D ini. Oke. Diagnosis untuk prekanker ataupun kanker bisa pakai plasmir ya. 95% reliable, mungkin false negatifnya 5%. Bisa juga pakai Schiller test
ini pengecatan dengan iodin, ya. Kalau nampak adanya bisa juga di biopsi kalau nampak adanya gangguan gambaran testicular yang abnormal. Bisa juga IVA, ya. IVA ini adalah inspeksi vaginal pakai asam cuka, ya. Dia juga bisa juga dengan pengecatan kolposkopi, ya. Kalau nampak adanya kelainan maka bisa dibiopsi dengan pembesaran 20 kali. Morfologi dari karsinoma ini, ya, bisa gambarannya infiltratif atau ada pelukaan atau keluar atau eksopitik, ya. Mikroskopisnya bisa berupa squamous cell karsinoma keratinizing, bisa juga yang non keratinizing, bisa juga adenokarsinoma. Ini yang squamous karsinoma, ini CIN 3, jadi seluruh permukaan ini sel-selnya sudah nampak displasia. Ini permukaan juga banyak mengalami mitosis yang cukup banyak, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini yang sudah infiltratif, squamous cell karsinoma, nampak gambaran keratinisasi, maka inilah squamous cell karsinoma yang keratinisate, ya, yang diferensiasi baik, ya, dengan gambaran keratinisasi yang merah-merah seperti ini. Oke. Ya, ini karsinoma bisa menyebar ke vesika urinaria, ke ureter, ke rektum ataupun ke vagina, bisa juga ke limfatik, bisa ke paraservikal, hipogastrik, ya, keluar, atau iliaka, eksternal iliaka. Bisa juga lewat pembuluh darah. Ini yang jarang, tapi banyak adalah yang mengikuti pembuluh limfe. Prognosisnya mungkin 5-year survival rate-nya 60%, ya, 5 tahun ke depannya yang masih hidup ada 60%. Ya. Ini tergantung pada grade tumornya dan juga stadium dari tumor tersebut. Ini stadiumnya, ya. Kemudian kita setelah serviks, kita sudah vulva, vagina, serviks, ya, kita lanjut ke uterus. Ya, ada perdarahan uterus yang disfungsional, ya. Bisa siklus anovulatory, ya. Bisa siklus ovulatory. Kemudian untuk radangnya bisa berupa akut endometritis maupun yang kronik endometritis, ya. Yang akut bisa karena paling banyak adalah karena setelah aborsi, ya, atau setelah melahirkan, ya. Inflamatorinya biasanya supuratif, ya, abses, mikroabses, biometra, bisa juga ada penyumbatan dari kanal endoservikal. Bisa juga kronis, ya. Ini bisa juga karena berhubungan dengan IUD, pemasangan IUD, ya. 5% tidak ketahui penyebabnya. Klinisnya bisa ada nyeri di pelvik, ya. Kemudian ada perdarahan yang abnormal dan juga tidak bisa atau mandul, ya. Parasitnya akan banyak sel-sel plasma, ya, infiltrasi ke dalam endometrium. Kemudian ada yang namanya endometriosis, ya. Ada 2 macam endometriosis, yaitu yang interna maupun yang eksterna. Yang interna endometriosis disebut dengan adenomiosis, yaitu adanya jaringan endometrium yang bisa berupa kelenjarnya maupun stromanya yang masuk ke dalam lapisan myometrium, ya. Sehingga gambaran makroskopisnya nampak hipertrofi dari myometrium. Nah, ini gambarannya pada myometrium, ini lapisan myometriumnya, ya, ini adalah kavumnya, itu nampak gambaran becak-becak kecoklatan. Ini adalah
endometriosis interna harus disebut dengan adenomyosis. Bisa juga endometriosis itu letaknya di eksterna, disebut dengan eksterna endometriosis, ya. Biasanya pada 20% wanita yang dewasa pada dekade 3 atau 4, ya. Dan kadang-kadang pada endometrium yang terletaknya di luar dari uterus, ya, ini fungsinya juga, potensi fungsinya tetap jalan, sehingga kadang-kadang ada perdarahan di dalam abdomen karena dia mengikuti siklus menstruasi sehingga menyebabkan dysmenorrhea. Ya, klinisnya biasanya berupa dysmenorrhea. Ini adalah gambaran di mana endometriosis eksterna itu bisa terjadi, lokasinya bisa di tuba maupun di ovarium, bisa juga di rongga abdomen, bisa juga di dinding abdomen, bisa juga dia kelenjar maupun stroma ini ikut ke aliran limfe, bisa juga mengikuti aliran pembuluh darah. Nah, gambaran makroskopis dari endometriosis eksterna memang seperti coklat, ya. Jadi maka disebut dengan kista coklat, ya. Atau nama lain adalah eksterna endometriosis. Ini bisa letaknya di ovarium yang lebih banyak. Gambaran mikroskopisnya akan kita lihat adanya epitel dari kelenjar endometrium yang kolumner, dan stromanya nampak banyak makrofag. Makrofagnya ini bertugas mengeliminasi adanya banyak perdarahan, sehingga makrofag ini banyak memakan eritrosit, maka berwarna dengan warnanya coklat, ya. Jadi ada makrofag dengan pigmen coklat, ya. Ini adalah pigmen hemosiderin, dan juga adanya epitel atau kelenjar dari endometrium. Kemudian tadi ada polip serviks, bisa juga ada polip di endometrial, ya, atau tadi di endocervical polip. Kalau ini adalah endometrial polip, ya. Juga pedunculate atau bertangkai, ya, soliter atau multiple. Nah, ini juga bisa menyebabkan adanya intermittent bleeding, ya, perdarahan intermittent. Ya, mungkin dikira adanya adenokarsinoma. Bisa juga endometrial hiperplasia. Kalau di sini endometriosis juga ada, kemudian ini adalah hiperplasia endometrium. Ini ada di nomor 14, ya, nanti Anda lihat di buku petunjuk Anda, yaitu nomor 14. Jadi ada hiperplasia glandularis kistika endometrii, ya. Ada yang disebut dengan low grade hiperplasia, dan juga ada high grade atau atypical hiperplasia. Yang atipikal ini merupakan mempunyai resiko yang tinggi untuk berkembang menjadi karsinoma. Ya. Yang low grade bisa bentuknya adalah simple, ya, Swiss cheese, kemudian bisa juga kompleks atau adenomatous, ya. Ini resiko untuk menjadi kanker atau karsinoma adalah low atau sampai moderate sedang, ya. Bagian yang simple bisa juga pada bagian tertentu nampak adanya atipikal, kompleks juga begitu, ya. Nah, ini adalah simple endometrial hiperplasia, ya. Bentuknya banyak yang bulat-bulat seperti ini, sedangkan yang kompleks itu bentuknya adenomatous, ya. Papilar seperti ini atau bentuk gambaran papilar. Kemudian ada juga yang simple maupun atipi, bisa juga didapatkan adanya hiperplasia, ya. Nah, ini bisa mengarah ke ganas. Bisa juga ada metaplasia squamosa, ya. Kalau ini enggak mengarah ke ganas, ini ada kelenjar endometrium yang banyak atau hiperplasia, kemudian ada bagian yang mengalami metaplasia. Tadi endocervix bisa menjadi keganasan, ya, endocervical adenokarsinoma cervix uteri.
Bisa juga di endometrium juga menjadi ganas, disebut dengan endometrioid karsinoma. Ya, 90%-nya terjadi pada setelah menopause, ya, usia tua. Bisa juga berkembang karena simulasi dari estrogen yang terlalu panjang, lama. Faktor yang lain, faktor resiko yang lain adalah kegemukan, diabetes, hipertensi, juga infertility. Ya, bisa juga karena adanya tumor di ovarium yang fungsional yang menyebabkan hiperplasia. Ya, biasanya glandular sel tumor, ya, bisa menyebabkan hiperplasia dari endometrium. Atau pada riwayat adanya kanker dari payudara juga menyebabkan bisa dihubungkan dengan adanya karsinoma di endometrium atau endometrioid karsinoma. Gejalanya berupa perdarahan vaginal yang tidak teratur, bisa juga ada keputihan, ya, lekore. Ya. Bisa juga dia menyebar ke myometrium atau ke jaringan di luar uterus, ya. Bisa juga menyebar lewat limfonodi, limfatik, bisa ke regional dan periortik limfonodi, limnode, bisa juga lewat pembuluh darah, menyebar ke paru-paru, liver, ataupun tulang, dan yang lain sebagainya. Ya. Kemudian ini stadiumnya dan 5-year survival rate-nya. Ya. Semakin stadiumnya hanya terbatas pada korpus, ya. Ini 80%, 95% itu 5-year survival rate-nya lebih tinggi, ya. Ini gradingnya, ya. Gradingnya G1, G2, dan G3. Yang G1 ini adalah diferensiasi bagus, yang G2 ini adalah moderate, yang G3 ini adalah yang poorly diferensiasi. Ini dengan gambaran yang lebih banyak solidnya dibanding glandularnya. Nah, ini adalah mungkin papilar dan glandular yang masih nampak banyak. G1, ya, ini papilar juga, ini G1. Kemudian nodul yang stroma yang jinak, tumor stromal endometrial, ya, tadi yang endometrium, endometrioid karsinoma, sedangkan yang tumor stromal endometrial ini bisa gambarannya ada nodul stroma yang jinak, ya. Juga bisa juga gambarannya endolimpatik stromal miosis, bisa juga ganas yaitu endometrial stromal sarkoma. Ya. Ini kalau yang ini biasanya memenuhi di kavitas cavum uteri, ya, yang tumbuh dari myometrium, ya, dia sudah bisa juga menginvasi melalui pembuluh darah. Ya. Nah, untuk yang endometrial stromal sarkoma ini 5-year survival-nya hanya 25%. Juga ada MMMT, ya, malignant mixed Mullerian tumor, ya. Ini pada pasien postmenopausal yang tua, ya. Dan gambaran mikroskopisnya akan nampak adanya terdiri atas keganasan stromal dan komponen juga yang ada juga komponen glandular. Ini komponennya ada stromal dan glandular yang nampak ganas. Kalau yang stromal komponen ini berupa sarkoma atau leiomyosarkoma, sedangkan yang bisa juga nampak heterolog, ya, ada gambaran kondrosarkoma atau rhabdomyosarkoma, ya. 5-year survival-nya hanya 25%. Nama lainnya adalah karsinosarkoma. Memang ada gambaran glandularnya dan adanya gambaran komponen dari mesenkimalnya, ya, stromalnya.
Kita lanjutkan tentang tumor di myometrium atau myometrial tumor. Ya. Ini karena myometrium adalah sel-selnya terdiri atas sel-sel otot polos, maka kalau menjadi tumor adalah berupa leiomyoma. Ini kalau jinak, sedangkan kalau ganas adalah leiomyosarkoma. Ya. Ini paling banyak tumor di myometrium, ya, paling banyak pada usia reproduktif. Ya. Gejalanya bisa nyeri karena adanya degenerasi, ada perdarahan. Ya. Umumnya tidak ada simptom atau gejala. Kemudian kalau yang ganas ini penyebabnya nggak tahu, ya, belum tahu. Kemudian gambarannya tentu berbeda dengan leiomyoma yang berbatas tegas, kemudian biasanya untuk perdarahan dan sebagainya jarang, tapi walaupun masih bisa. Kalau ini akan nampak gambaran perdarahan, degenerasi, kemudian nekrosis akan nampak di leiomyosarkom. Ya. 5-year survival rate-nya ada 40–50%. Nah, ini gambaran skematis, ini yang jinak atau leiomyoma, sedangkan ini yang ganas atau leiomyosarkom. Ya. Gambar mikroskopisnya yang jinak nampak gambaran sel-selnya monoton, sedangkan yang ganas sel-selnya sangat atipia dan polimorfi, mungkin ada bagian perdarahan dan nekrosis. Ya. Nampak ini teratur ya polarisasinya, sedangkan yang ini polarisasinya tidak teratur. Ya. Biasanya batasnya tidak tegas seperti ini, ya, bisa menginvertasi ke bagian mana-mana, kemudian ada pada bagian nekrosis dan juga perdarahan, sedangkan yang ganas nampak batasnya tegas. Ya. Mikroskopisnya juga berbeda. Ini leiomyoma, ya, dengan batas yang tegas, ya, ini kenyal biasanya. Ini sel-sel otot polos dengan ujung yang tumpul, ya, bentuknya spindle dengan ujung yang tumpul. Kalau ini ganas, leiomyosarkom, ya, ini gambarannya dengan massa yang perdarahan, ya. Dan ini adalah tumor jinak leiomyoma. Yang ini ada ganas, yang bawah ini adalah dua tumor jinak leiomyoma. Ini batasnya tegas dan sebagainya. Ini yang ganas leiomyosarkoma. Kemudian tuba Fallopi bisa terjadi infeksi atau radang, inflammatory disease, bisa karena TBC atau non-spesifik, ya. Atau bisa juga sistem salpingitis ismika nodosa. Ya. Gambarnya prosesnya hampir sama dengan adenomyosis. Kemudian kista, embryonic remnant, ini ada bagi adanya Mullerian tadi, Derma wolffian. Kemudian juga kehamilan ektopik, ya, kehamilan ektopik ini bisa letaknya di tuba yang seharusnya di fundus uteri, bisa di tuba atau di ovarium, ya. Kemudian tuba Fallopi jarang terjadi tumor, ya. Nah, ini adalah kehamilan ektopik atau tempatnya tidak pada seharusnya, ya. Bisa letaknya di tuba seperti ini. Tentunya akan mengalami ruptur karena tuba sangat tipis, ya. Kemudian juga di ovarium, tempat yang lain, atau juga bisa di abdominal, di pembuluh, di kavum abdomen. Kemudian setelah uterus tadi ada leiomyoma jamak leiomyosarkom, kita mengarah ke ovarium, ya. Nah, ovarium ini banyak macam karena memang ovarium ini adalah sel-selnya germ cell, maka sel-selnya bisa berubah menjadi sel-sel yang lain, ya. Bisa juga karena dia juga bisa ada sel epitelnya, ya. Sel epitel ini bisa menjadi tumor, ya. Ini jumlahnya paling banyak, yaitu 65–70%. Sel-sel tumor yang di epitel ini dan dari epitel ini bisa menghasilkan cairan yang encer, maka disebut dengan serous tumor. Bisa juga cairannya adalah melendir, maka disebut dengan mucinous tumor.
Bisa juga sel-selnya seperti endometrium, maka disebut endometrioid tumor, dan bisa juga selnya berupa sel dengan gambaran sitoplasmanya yang jernih, disebut dengan clear cell tumor. Bisa juga sel-selnya mirip dengan transisional, disebut dengan Brenner tumor. Bisa juga membentuk kista, maka disebut dengan kista adenofibroma. Ini adalah gabungan antara epitelial dan adanya jaringan mesenkimal, jadi kista adenofibroma. Kemudian yang jadi germ cell bisa berupa teratoma, dysgerminoma, endodermal sinus tumor, ataupun choriokarsinoma. Secord stroma bisa berupa fibroma, granulosa TK, sel tumor, serta sertoli-Leydig sel tumor. Metastasis bisa macam-macam, bisa berasal dari gaster maupun dari usus. Kalau dia membentuk gambaran seperti sel-sel ring cell atau signet ring cell, maka disebut dengan Kuchenberg tumor. Ya, pembesaran ovarium bisa karena adanya kista, bisa kista germinal inclusion cyst, bisa juga fungsional, fisiologik dan fungsional dari kista, bisa berupa kista folikel, kista luteum corpus luteum, kista corpus luteum, dan TK luteum. Bisa juga polikistik ovarium, ya, jadi kistanya banyak di ovarium. Bisa juga berupa stromal hiperplasia. Nah, ini ada polikistik ovarium. Kalau dibelah maka nampak banyak kista-kista. Bisa juga berupa neoplastik, ya, yang jinak ada 80%, jadi ovariumnya akan sangat membesar. Bisa berupa tadi yang serous kistadenoma, serous kistadenokarsinoma, serous borderline tumor, yang masih bingung. Kemudian bisa juga mukosa tumor, mucinous tumor, kistadenoma, kistadenokarsinoma untuk ganas, ini adalah jinak. Bisa juga tengah-tengahnya diberi dengan borderline tumor. Kemudian endometrioid tumor, Brenner tumor, dan serous surface papilloma, kistadenofibroma. Yang serous tumor, ya, ini adalah kistanya dengan gambaran pada permukaan dari ovarium ini, nampak benjol-benjol. Tadi cairannya serous, kalau yang ini cairannya melendir. Nah, cairan melendir seperti ini. Ya. Dan sel epitelnya biasanya sel tumornya adalah sel-sel kolumner. Kemudian ini ada borderline. Borderline itu sel-selnya atipi, tetapi membran basisnya juga jelas terbuka, menembus ke membran basalis, sehingga disebut dengan borderline serous. Bisa borderline mucinous adenoma juga bisa juga serous kistadenoma. Kemudian untuk sel-sel tumor yang gambarannya seperti transisional disebut dengan Brenner tumor, ya, bisa di ovarium juga. Ini ada ovarium dengan dua macam tumor, yang satu adalah bentuknya kista, ini adalah benih teratoma, sedangkan bagian yang lain adalah bentuknya padat, disebut dengan Brenner tumor tadi, ya, yang padat, yang nampak gambarannya seperti transisional tadi. Jadi tadi yang tumor di ovarium tadi yang derivat dari Secord atau stroma. Nah, ini ya, dari Secord atau stroma ini, maka berupa borderline serous kistadenoma, bisa berupa ini serusnya. Jadi bisa berupa kista juga, ya. Ini. Jadi dari derivat dari Secord atau stroma bisa berupa granulosa TK sel tumor, fibroma, sertoli-Leydig sel tumor, bisa hilus atau hilar sel tumor, bisa sertoli sel tumor. Jadi germ cell ini bisa berupa teratoma,
baik itu mematur atau kistik ataupun yang imatur atau malign. Kemudian bisa juga pembesaran di ovarium, tumornya adalah disebut dengan dysgerminoma. Bisa juga endoderma sinus atau yolk sac tumor, embryonal karsinoma, dan karyokarsinoma. Nah, ini adalah skema histogenesis dari germ cell tumor. Jadi dari germ cell sendiri ada mengalami transformasi neoplasia. Ya. Kalau transformasinya itu matur, maka menyebabkan gambaran malignant transformation. Ya, ini ada yang matur, yang menyebabkan teratoma. Ya. Sedangkan yang imatur, dari sel-sel yang imatur ini adalah ada dysgerminoma. Ya. Kalau tidak terdiferensiasi, sedangkan yang terdiferensiasi, kalau diferensiasinya primitif disebut dengan embryonal karsinoma. Kalau diferensiasinya ekstra embryonik tisu adalah yolk sac karsinoma. Sedangkan yang trophoblast ini koriokarsinoma. Sedangkan somatic tisu adalah imatur teratoma. Ya, ini adalah gambaran matur kistik teratoma. Dengan Anda lihat ada gumpalan sambut ya. Dan di sini ada juga tulang. Di sini ada banyak jaringan yang bisa kita ambil, kita buat preparat dan kita lihat secara mikroskopis. Nah, ini adalah gambar mikroskopisnya dengan bagian permukaan epitel ini mengalami ini adalah keratin ya, keratin. Ini epitelnya ya. Kemudian ini ada folikel rambut ya. Ada juga ini jaringan dari otak ya, brain tissue. Nah, kalau yang tadi matur, ini yang imatur, kita susah untuk mengenali sel-sel apakah dia. Yang ini ada gambaran, ada primitif neuroepithelium. Jadi neuro adalah sel saraf dan epitel adalah sel epitel yang kita bawa ya. Jadi ada kebingungan antara primitif neuroepithelium. Seminoma testis ya. Ini kalau untuk di ovarium bukan testis ya, tentunya adalah dysgerminoma ya. Sel-sel tumornya tapi sama ya, gambaran ini poligonal dengan sitoplasma jernih. Kemudian ada infiltrasi dari sel-sel epitelnya, lymphotic inflammation in stroma ya. Jadi ada gambaran mikroskopisnya yaitu sama dengan seminoma testis. Ini dari dysgerminoma, itu gambarannya dengan sel-sel yang poligonal tadi. Kemudian di antaranya ada sekat-sekat ya, yang stromanya biasanya mengalami degradasi hialin dan diisi oleh disebut banyak limfosit. Ya, kita lanjut ke yolk sac karsinoma, disebut juga endoderma sinus tumor ya. Ini khasnya ada gambaran scalar duval bodies. Di sini ada pembuluh darah, ini ada sel-sel endotel, dan ini sel pembuluh darah ini, pembuluh kapiler ini dikelilingi oleh sel-sel yang membentuk gambaran roset ya, mengelilingi adanya pembuluh darah ini disebut dengan scalar duval bodies. Bisa tumor yang lain adalah kerusakan sel tumor, ini dari stroma juga. Tadi dengan khasnya dengan gambaran Exner bodies. Kalau dari scalar duval bodies, kalau ini Exner bodies dengan gambaran roset ya, dengan bagian lumennya kadang-kadang dengan adanya mukosa eosinofil ya. Dan khasnya lagi adalah sel-selnya ini dengan gambaran intinya seperti ada parit ya, atau mirip dengan biji kopi. Kemudian tumor yang lain yang banyak juga terjadi yaitu fibroma di ovarium ya, atau juga bisa berupa fibrotekoma ya. Ini biasanya letaknya unilateral ya, 90%, gambarannya solid, bulat, kemudian kenyal, masanya 5-10 cm. Kemudian bisa juga ada komponen tekal ya. Kemudian ukurannya lebih dari 6 cm, yang menyebabkan kadang-kadang pasiennya berkembang adanya asites ya. Kemudian pada sisi kanannya akan ada efusi pleura
Ini hati-hati jangan sampai ke situ. Jadi ada asites, kemudian ada efusi pleura, ada massa di ovarium. Ini disebut dengan sindrom Meiggs atau Meiggs syndrome. Kemudian tempat yang lain adalah Sertoli cell tumor, ya. Ini adalah Sertoli cell tumor dengan diferensiasi baik. Bisa juga pada kasus-kasus tertentu ada tumor yang myxoid ada di abdomen, maka disebut dengan pseudomyxoma peritonei. Ini bisa letaknya di appendix atau di tempat yang lain. Nah, kita pada sisi yang akhir tentang plasenta, ya, insya Allah ini plasenta tidak dipraktikumkan, tapi ada di kuliah Dr. Agus Suharto. Bisa juga plasenta ini mengalami tumor disebut dengan mola hidatidosa atau hidatit mol. Di buku-buku praktikum Anda tidak ada, tetapi bisa juga Anda perlu mengetahui klinisnya, mungkin di bagian obstetri ya. Klinisnya akan ada kehamilan yang sangat cepat pertumbuhannya, tidak sesuai dengan umur kehamilan, ya. Sering keguguran. Ini ada dua macam, ada yang parsial, ada yang komplit. Ya, kalau komplit ini semuanya mengalami tumor dari plasenta, sedangkan yang parsial ini selain ada plasenta juga nanti ada janin yang menyertai. Ya. Ini mengapa disebut dengan kehamilan anggur, karena memang sel-selnya mirip dengan anggur, ya, karena ada gelembung-gelembungnya, disebut dengan hidatit form mola atau mola hidatidosa. Ini gambar mikroskopisnya, nanti akan nampak adanya villi-villi chorioalis. Nah, ini yang komplit, ini yang parsial. Kemudian stromanya nampak degradasi hidrofik. Yang sel-sel trofoblastnya terdiri atas sel-sel yang pipih disebut dengan sinsitotroblast, sedangkan sel-sel yang bulat-bulat disebut dengan sitotrofoblast. Ini bagian desi2, ini adalah villi chorioalis juga sama gambarannya. Bisa juga mola invasif, ya. Jadi bisa keluar ke uterus, ya, bisa invasi kemana-mana. Kemudian ini adalah tumor ganas, ya, di cavum uteri, di uterus, disebut dengan koriokarsinoma. Ini tumor ini bisa berasal dari mola hidatidosa dulu menjadi koriokarsinoma, bisa juga langsung menjadi koriokarsinoma dari villi chorioalis. Ini bisa mengalami tembus ya ke dinding ovarium. Yang di bawah ini adalah tuba. Kemudian mikroskopisnya nanti akan nampak gambaran sel-sel yang atipia dan polimorfi, dan khasnya dia akan nampak ada perdarahan, kemudian juga ada neutrofil, sel-sel neutrofil. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tadi sudah selesai mempelajari mengenai semua patologi reproduksi perempuan, ya. Selamat belajar, semangat belajar. Semoga Anda sukses pada acara mini quiz, kemudian juga pelaksanaan dan post test, dan juga melakukan laporan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.